Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa. Masih dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional, kisah inspiratif Newsline hadir dari sosok anak berbakat yang sukses menghadirkan ragam kreasi unik dari hobi menggambarnya. Inilah Kenisa Lady Saputra, anak berusia 9 tahun yang sukses mengubah hobinya menggambar menjadi berbagai mainan edukasi hingga buku. Tidak hanya itu, kepiawaian Ken, begitu gadis cilik ini biasa disapa, dalam menggambar ia tuangkan juga menjadi berbagai aksesoris seperti tas, sepatu hingga syal. Iya, bahkan luar biasanya karya-karya Kenisa ini sudah dipasarkan atau dijual ke beberapa daerah di Indonesia secara online melalui akun Instagram miliknya. Nah, kita lihat lagi nih pemirsa, Ken memiliki bakat menggambar sejak ia berusia 5 tahun. Gambar Ken spesifik berupa kucing karena kucing menjadi binatang kesayangan anak yang kini bersekolah di kelas 4 salah satu sekolah dasar di Bandung, Jawa Barat ini. Kreatif sekali ya, full color tadi ya, membahagiakan sekali. Dan pemirsa, tidak lengkap kalau kita tidak berkenalan langsung dengan anak dengan bakat luar biasa ini. Ada Kenisa Lady Saputra dan nenek tersayangnya Ibu Tuti Herawati. Selamat siang Kenisa, Ibu Tuti, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik, Neng. Sehat-sehat selalu, alhamdulillah. Ken, ya ampun, Tante suka banget nih ngelihat postingan di Instagram Kenisa. Itu hasil gambarnya bagus banget, lucu-lucu. Nah, itu gimana sih awalnya Kenisa bisa suka menggambar? Ceritanya sejak kapan waktu itu, Ken? Ketika aku usia 5 tahun, aku tuh suka gambar kucing. Dari gambar kucing. Oh, jadi dari usia 5 tahun tuh memang sudah hobi menggambar dan kucing begitu idolanya ya. Jadi menggambar kucing ya. Yang ngajarin siapa, Ken? Yang ngajarinnya tuh di sekolah aku tuh diajarin gambar sama mister gitu. Oh, di sama sekolah, gurunya ya. Tuh kalau kita lihat hasil desainnya tuh Dade di belakang lucu-lucu banget ya hasil gambar kucingnya Kenisa. Nah, Kenisa ini kan menuangkan gambar dalam berbagai karya ya. Dari tas, buku, shawl. Itu awalnya kepikiran kenapa tuh Kenisa pengen menggambar di sebuah benda? Biar orang-orang tuh tertarik gitu. Iya, baik Ken. Katanya juga Kenisa sudah membuat buku nih. Bukunya tentang apa sih? Buku itu menceritakan anak berusia 7 tahun, yaitu aku, dan mempunyai banyak kucing. Di antaranya kakak yang suka explore. Dia bertemu kupu-kupu di taman dan aku menceritakan asal mula kupu-kupu mulai dari telur, ulat, kepompong, terus jadi kupu-kupu. Wah, lengkap itu ceritanya. Jadi menggambar ini ya, sesuatu juga dituangkan dalam sebuah buku dan bisa dibaca oleh anak-anak lainnya. Oke, kita pengen ke nenek tersayangnya Kenisa nih, Bu Tuti. Bu, gimana nih menyeimbangkan bakat menggambarnya Kenisa dengan kebutuhan akademisnya seperti apa, Bu Tuti? Sebetulnya Kenisa itu kita tidak paksakan ya untuk menggambar. Jadi mengalir begitu saja gitu. Kebetulan memang sekolahnya di situ tuh di Cimahi sangat menunjang sekali. Misalnya sekarang dalam keadaan kondisi kita belajar di rumah seperti ini, ada beberapa proyek yang harus diselesaikan.
misalnya market gitu. Nah di situ kan otomatis Kenisa menjadi menggambar, mendesain. Nah itu ini terasah bakatnya. Sementara akademis lainnya untuk membuat alas itu kan bertalian dengan matematika, skala, berhitung. Lalu dengan sains itu karena kan membutuhkan, sekarang bikin marketnya itu kayak kebun binatang. Nah di situ otomatis dia menggambar binatang. Tapi dikaitkan juga dengan sains, dikelompokkan binatang itu termasuk pendengarannya infrasonik atau ultrasonik. Nah seperti itu. Jadi saling menunjang antara akademik dengan hobi menggambarnya. Ya. Baik, Bu Tuti, itu kalau di sekolah, kalau di rumah memang pola asuhnya seperti apa hingga Kenisa ini berbakat sekali? Kalau di rumah saya sebetulnya membiarkan bagaimana Kenisa maunya untuk mau menggambar, tapi kalau pendidikan tetap ya selesai sekolah dia tuh langsung menggambar, karena sepertinya menggambar itu tidak lepas dari diri Kenisa. Setiap dia belajar atau ada kuis itu yang saya lihat ketika atau misternya membagikan itu selalu ada gambar. Jadi di rumah itu polanya cuma menyelesaikan dulu pelajaran sekolah. Setelah itu dia itu jarang main ya, paling dia menggambar. Dan gambarannya itu saya lihat itu bertema gitu. Ada ceritanya, misalnya gambar cantik si detektif. Nah cantik itu kucingnya dia juga gitu, salah satu seperti itu. Dan tetap ya didominasi kucing ya, dan itu kalau kita lihat di gambar buat marketnya itu luar biasa sekali. Jangan-jangan Kenisa nih kalau sudah besar bisa jadi arsitek nih ya, teknik sipil begitu ya. Cita-citanya Kenisa mau jadi apa sih, Ken? Aku tuh cita-citanya ingin membuat film. Wow. Terus? The Cats Effect di bioskop. Itu teh ceritanya tentang kucing-kucing aku. Wih. Wow, the next movie maker ya, mau bikin film di masa depan tapi semua tentang kucing. Tapi Om Dadi jadi penasaran nih, Ken, kenapa suka banget sama kucing sih? Karena lucu. Karena lucu, ngegemesin dan patut disayang kayak kucingnya. Oke, Kenisa dan Bu Tuti tahan dulu karena saat ini juga kita sudah bergabung bersama melalui sambungan Skype ada psikolog anak Novita Tandri. Selamat siang, Mbak Novita, apa kabar, Mbak? Selamat siang Mbak Naila, Mas Dadep. Selamat siang, Mbak. Apa kabar juga? Kabar baik. Tadi kita sudah berbicara sama Kenisa, sama nenek tersayangnya Ibu Tuti yang saat ini masih tersambung bersama kami. Nah, kalau Mbak Novita melihat mengenai potensi mengembangkan bakat anak, sebetulnya kita berbicara dulu sejak kapan sih bakat anak itu bisa muncul? Sejak usia dininya tuh mulai kapan? Tapi sebelum mulai aku mau sapa Kenisa dulu nih. Ken, Tante itu salah satu follower kamu loh. Tante udah follow kamu lama. Jadi udah tahu kucing-kucing kamu lucu banget. Oke, bicara minat dan bakat. Minat itu dilatih. Minat itu nurtur. Jadi dilatih, lingkungan membentuk satu pribadi anak. Lalu kalau bakat itu di nature, jadi diturunkan, diwariskan ke dalam diri seorang manusia. Nah, perbandingannya itu kalau 30% itu bakat, kalau minat itu 70%. 30-70% ini ada semua sama Kenisa. Kenisa punya bakat, lalu dia punya support system yang membantu si Kenisa untuk bisa mencapai potensi yang maksimal. Nah, bisa dilihat sekarang, saya juga punya shell kucing-kucingnya Ken loh. Dan kalau buat saya, ini pasti diwariskan dan ditunjukkan, dicontohkan dari orang yang paling dekat dari Ananda Kenisa. Dan kalau saya intip-intip, kayaknya ibunya memang juga suka sama kucing deh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jauh dari pohonnya, benar. Betul, Mbak Novita, saya meng-highlight tadi Kenisa punya support system yang luar biasa. Artinya bagaimana nih tipsnya agar orang tua bisa peka dengan minat dan bakat dari anak tadi agar bisa mengembangkannya untuk anak? Ya, bakat bisa ada dan setiap anak punya bakat yang berbeda-beda. Tapi kalau tidak ditemukan sejak dini, bakat ini tidak akan bisa menjadi satu minat yang luar biasa. Karena minat butuh pelatihan.
minat, butuh dukungan. Nah, untuk mengenalnya sedari dini, sebenarnya kalau orang tua hadir, orang tua present, dan bisa tahu apa sih yang paling menonjol bakat dari seorang anak, lalu memberikan contoh dan memperlihatkan keindahan dari setiap bakat yang dimiliki. Lalu ada pelatihan terus-menerus. Kalau saya perhatikan, Ken punya support system, ada neneknya, omanya, Tante Tuti, lalu ada ibunya yang begitu menyukai dengan kucing dan memberikan semua fasilitas yang membuat si bakat ini menjadi begitu berkembangnya dengan memanfaatkan semua fasilitas yang dipunyai oleh ibu dan terus mendorong si Ken jadi punya rasa percaya diri untuk mencoba dan akhirnya menjadi semakin baik karena self esteem dan rasa percaya dirinya juga berkembang dengan sangat baik sekali. Well done ya, luar biasa Ken. Mbak Novita, saya ada satu pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan beberapa orang tua. Kalau misalnya terlihat dari anak kita punya 1 atau 2 atau bahkan lebih bakat, itu cara memprioritaskannya seperti apa? Apakah bisa dikembangkan semua atau harus memilih salah satu misalnya? Ya. Harus prioritas. Jadi diperhatikan juga kemampuan dari orang tua. Misalnya bakatnya di musik. Kalau melihat bakat seorang anak, misalnya piano itu mahal, harus membelikan piano grand piano yang harganya bisa ratusan juta. Mungkin kita bisa arahkan musiknya mungkin ke arah gitar yang lebih sederhana kalau kita tidak mampu untuk memberikan grand piano. Jadi kalau buat saya ada prioritas sesuaikan dengan kemampuan orang tua, tapi yang paling penting buat saya, bakat tidak akan berarti apa-apa tanpa orang tua memperlihatkan keindahan. Jadi tidak membuat anak merasa bahwa kenapa sih saya mesti latihan, bosan, Mam, nggak menarik gitu loh. Itu sangat dibutuhkan sekali bagi si anak, penghargaan dari orang tua dan lingkungannya. Mbak Novita tadi katanya punya sejumlah koleksi dan menjadi followersnya Kenisa. Boleh kita sapa langsung dari Mbak Novita dan juga Kenisa dan Ibu Tuti yang masih tersambung bersama kami di sini? Iya. Masih. Kenisa, tante ini punya koleksi daripada Kenisa loh, tante udah beli, kamu mungkin nggak tahu. Tapi tante itu udah ngikutin Kenisa cukup lama, sejak kamu masih kecil sampai kamu seperti sekarang. Sukses ya nak, selalu semangat, tante tunggu semua desain-desain yang baru dari Kenisa. Baik, Bu Tuti ada yang Terima kasih. Terima kasih kata Kenisa. Bu Tuti ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Novita Tandri, psikolog anak kita? Mungkin apa cara saya mensupport itu sudah benar atau bagaimana gitu. Sebetulnya yang masalah jualan itu Kenisa itu lebih karena dia ingin mensteril kucing-kucing jalanan, nah seperti itu. Tapi sebetulnya prioritas kita itu hanya support supaya Kenisa itu lebih percaya diri, bangga, menghargai karyanya, bahwa sekecil apapun gambarnya dia itu akan bermakna ke depannya. Apakah support dari kami itu sudah benar gitu, berdasarkan psikolog. Ih, udah keren banget Ibu Tuti, itu keren banget. Dan saya melihat Kenisa menjadi anak yang punya empati yang luar biasa. Karena anak-anak yang punya peliharaan hewan peliharaan seperti ini punya empati yang biasanya lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak. Apalagi di zaman teknologi begini ya, anak-anak jadi lebih care ya, empati dia memberikan makan, sayang, dan mengungkapkan dalam bentuk lukisan, dalam bentuk syal, apalagi bisa menjadi entrepreneur cilik ini, menghasilkan uang. Wow, luar biasa. Bangga banget sama Kenisa. Keren. Tuh Kenisa dapat support system juga dari Tante Novita. Dan dari kita semua tentunya. Mbak Novita Tandri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline siang hari ini. Kenisa, terima kasih sayang, semangat selalu untuk event online-nya nanti sesaat lagi kita tunggu ya. Dan Ibu Tuti, terima kasih Bu sudah mendampingi Kenisa dan bergabung bersama kami di Newsline siang hari ini. Iya, terima kasih.